Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno sebagai tokoh pada masa penjajahan hingga masa kemerdekaan menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Berikut adalah biografi Soekarno dari lahir, ayah, ibu, serta pendidikannya. Ini adalah peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Yang kedua, Bung Karno menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Dan yang ketiga, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selain sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno juga sebagai perumus dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Bung Karno menyebut 5 pemikirannya untuk dasar negara. Yang pertama, kebangsaan, 2, internasionalisme, 3, kemanusiaan, 3, demokrasi, 4, keadilan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi rumusan dasar Pancasila mengalami perubahan setelah beberapa kali perundingan yang mana kita kenal sampai saat ini yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari lahir Pancasila kini diperingati setiap tanggal 1 Juni merujuk pada pidato pertama Soekarno di depan BPUPKI tentang membentuk dasar negara. Soekarno adalah proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Semangatnya dalam memerdekakan Indonesia selalu menjadi panutan banyak orang. Soekarno memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang patut kita tiru. Berikut adalah cara agar kita bisa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi seperti Soekarno. Yang pertama, mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sejarah dan bahasa Indonesia dengan baik. 2. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 3. Menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab dan adil. 4. Mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. 5. Meningkatkan rasa bangga dengan budaya dan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. 6. Melakukan semua hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 7. Mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi di dunia internasional.